jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Henry bisa menjumpai Anda lagi dalam program Berkat hari ini. Berkat hari ini saya beri judul Doa yang Dikabulkan Tuhan. Kita membaca Yakobus pasal 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-18, tetapi saya akan membacakan ayat yang ke-15 dan yang ke-16 saja bagi kita. Demikian firman Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Saudara, kita telah melewati tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan permasalahan akibat pandemi COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Dan hari ini kita sudah masuk dalam tahun yang baru. Sudah 1 minggu kita menapaki tahun yang baru, yang kita yakini dengan iman bahwa tahun ini membawa banyak harapan bagi kita. Harapan akan pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga, bahkan pemulihan aspek kehidupan yang lain. Dan tentu saja harapan-harapan itu harus kita bawa kepada Tuhan melalui doa. Tetapi bagaimana caranya agar doa kita dapat dikabulkan oleh Tuhan? Dari ayat tadi ada 4 kunci yang bisa kita lakukan agar doa kita dikabulkan. Yakni yang pertama, kita harus berdoa dengan tindakan sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-13 dan ke-14. Jika ada orang yang sakit, hendaklah ia memanggil penetua, dan penetua itu berdoa bagi dia dan mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Artinya selain berdoa, kita juga harus mengerjakan bagian kita. Kita berdoa dengan tindakan, kita bekerja memberikan yang terbaik, sehingga dengan demikian Tuhan akan mengabulkan doa kita. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Kita harus percaya sebagaimana yang dikatakan dalam ayat yang ke-15, kita harus mendoakan dengan yakin, dengan penuh iman, karena Tuhan memang sungguh-sungguh ada dan Dia pasti akan mengabulkan doa kita. Yang ketiga, kita harus berdoa dengan hati bersih. Kita lihat ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Artinya kita harus menyingkirkan segala kepahitan yang ada dalam hidup kita, yang ada di dalam hati kita, yang ada dalam diri kita. Misalnya itu amarah, dendam, kecewa, bahkan perasaan cemas, khawatir. Artinya kita harus membersihkan diri kita sehingga kita dapat mengalami doa yang dikabulkan oleh Tuhan. Yang keempat, kunci yang keempat adalah berdoa dengan tekun. Ayat yang ke-17 sampai yang ke-18 tadi menceritakan kisah Elia yang berdoa meminta hujan turun. Ia melakukannya 7 kali sehingga akhirnya hujan turun dan bumi mengeluarkan buahnya. Dengan berdoa, dengan tindakan, berdoa dengan iman, berdoa dengan hati bersih, dan berdoa dengan tekun, kita akan mengalami harapan yang tercapai melalui doa kita, karena doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelangkamu tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri